Dan saya punya pilihan untuk memilih responi Tuhan atau menolak Tuhan. Meresponi tantangan atau permintaan Tuhan atau kehendaknya, atau saya menolaknya mentah-mentah atau setengah mata. Nah, Tuhan tidak terima setengah matang. You obey God or disobey Him. Kau taati Tuhan atau tidak taat, tidak ada jalan tengah. Makanya Yesus berkata, kamu tidak bisa ikut aku membajak lalu menoleh ke belakang. Kamu ikut aku, pikul salibku. Kamu harus ikut aku. Kita tuh mengikut Yesus atau memeluk agama Kristen. Kita masuk ke gereja atau dibentuk oleh Tuhan. Itu dua hal yang berbeda, tapi kelihatannya sama. Lord, you are holy, engkau kudus. Engkau adalah pribadi yang paling kudus di seluruh dunia, sejagat raya. Tidak ada pribadi seperti engkau, sekalipun engkau gak kelihatan. Engkau adalah Allah yang hidup dan nyata. Ajari kami untuk mengingat-ingat akan hal itu, sehingga engkau tidak menjadi sekadar sebuah agama. Kami tidak mau menjadi orang percaya yang ikut-ikutan, atau orang Kristen yang kulitan. Kami juga tidak mau pindah-pindah gereja hanya karena nyaman. Tapi kami mau dibentuk Tuhan. Kami ingin mengadopsi apa yang Tuhan taruh di sini untuk kami. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Urapi kami, sampaikan pesan Tuhan yang seperti pisau operasi, membuat kami bisa melihat panggilan Tuhan yang nyata dan mulia atas hidup setiap kami secara individu dan per family. Hari ini kami sebagai orang selamat dan kami minta kepada Tuhan seluruh keluarga kami pun akan diselamatkan. Bapa, terima kasih, sampaikan sabda-Mu melalui Yesus Kristus lewat mulut hamba-Mu. Dalam nama Yesus sembunyikan kami di balik salib-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Puji Tuhan. Silakan duduk ya. Kita akan pelajari bedanya terima Tuhan dan memeluk agama. Kita lihat dulu Naomi, kitab Rut pasal 1 ayat 15 sampai 18. Saya baca dulu. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah Naomi berkata-kata kepadanya. Sedikit background, latar belakang. Ada 3 janda di pasal pertama. Sama-sama suaminya mati, tapi hubungan perempuan ini adalah menantu dan mertuanya. Jadi figur papanya mati, berikut pula anak-anak Naomi, putranya 2 itu meninggal dunia, disisain hanya menantunya. Jadi Naomi, Orpa, dan Rut. Naomi bukan orang yang sungguh-sungguh, dia Kristen KTP. Ceritanya sih dulu itu dia lari dari Bethlehem, pergi ke Moab. Padahal Tuhan itu melarang bangsa Israel tinggal di luar tanah perjanjian. Jadi boleh dikatakan secara rohani Naomi ini meninggalkan Tuhan. Hidupnya sudah jauh dari janji-janji Tuhan. Tapi dia masih orang Ibrani, dia masih bangsa Yahudi. Status masih umat pilihan Allah seperti kita, KTP-nya masih Kristen. Nah Naomi ini punya 2 anak, itu dua-dua bukan Kristen. 2 menantu. Menantunya itu 2 orang Moab, orang-orang di luar Tuhan. Saya tidak bicara soal ras ya, tapi hari ini diartikan rohani. Ya, karena Israel sekarang Israel rohani, berarti saya anggap itu kerohanian. Jadi menantunya Naomi, Orpa maupun Rut, dua-dua itu orang Moab. Makanya itu gak heran, sekarang Anda ngerti di ayat 15, waktu Naomi mau pulang kembali ke Bethlehem, secara rohani berarti Naomi kepingin kembali ke Tuhan. Cari jalan. Naomi kelihatan dia itu bukan orang sungguh-sungguh, karena dia tidak penginjilan. Nampaknya seperti orang Yahudi, umat pilihan, tetapi liberal pendiriannya.
Dia berkata di ayat 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya. Lu kok diizinkan pergi? Ya kan dia janda, tapi kan kalau kau percaya Tuhan, Tuhan bisa selamatkan. Dan lebih parah lagi, dan kepada para allahnya. Lu kok diizinkan? Ya memang sih dari awal kok. Dari awal dia dapat mantu aja kan dia kompromi. Izinkan putranya 2 kawin sama non-Kristen. Kristen aja bukan jaminan loh kalau pura-pura. Oh kalau gitu Pastor Philip, susah dong cari jodoh. Sesusah-susah cari jodoh, dengar baik-baik papa mama. Lebih susah melihat anak Anda menikah tidak bahagia. Sesusah-susah cari jodoh, lebih susah pernikahan yang kayak neraka. Percayalah pada Tuhan, Tuhan itu punya seseorang untuk setiap kita yang minta. Tapi Naomi itu mengizinkan 2 putranya yang akhirnya almarhum menikahi orang Moab. Menikah bukan cara Kristen lagi. Gak apa-apa lah, menangkan belakangan ya. Memang sih ada kasih karunia, salah satu dimenangkan, yang satu lagi kembali ke Allahnya. Naomi berkata gini, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ketara bahwa dia ini gak sungguh-sungguh. Dia bilang sama Ruth juga, kamu juga ikut dong sama Orpa. Itu loh sama kakak iparmu. Pergi sana kembalilah ke bangsamu Moab. Kembalilah menyembah Allahmu. Berarti Naomi dan almarhum suami, keluarga ini masih menyembah Yahweh. Masih menyembah Allah Israel. Cuman penyembahan mereka sebatas doa. Mereka tidak mau taat sungguh-sungguh pada perintahnya. Jangan pakai doa untuk memanipulasi Allah. Karena doa tidak gantikan firman. Firman itu kebenaran. Tidak menggantikan. Jadi jangan kita kira dengan doa, Tuhan bisa kesengsem sama kita kalau kita tidak patuh pada firman-Nya. Firman berkata jangan jadi pasangan tidak sepadan. Kita tetap jadi sama orang non-Kristen itu. Lalu kita doa seolah-olah bisa ditebus karena doa kita. Yang nebus cuma darah Yesus dan darah Yesus tidak pernah melanggar firman. Jadi kalau kita melanggar firman, darah Yesus tidak menebusmu. Tidak ada jaminan. Paling tidak ya orang kalau jadian dengan orang yang timpang, yang bukan sama-sama anak Tuhan. Itu paling tidak dia tidak punya jaminan bahwa anak-anaknya nanti itu akan mengikuti Kristus. Wong kita didik anak dalam takut akan Tuhan aja kita harus sungguh-sungguh kok. Gak boleh lengah. Gereja dan keluarga harus kerjasama seperti kemarin kita KKR anak-anak kecil di sini ini penuh semuanya. Kemarin saya ajari mereka pentingnya dari kecil, dari uang saku mereka belajar ingat Tuhan dulu kalau terima uang. Saya ajari mereka untuk dari 10 lembar kalau mereka terima itu 1 selalu ingat Tuhan dulu. Lalu saya ajari mereka nabung kalau mereka punya 100.000 itu ditabung 20.000. Tadi kita didik anak aja gak boleh lengah. Gereja ini mati-matian memperjuangkan anakmu. Saya gak yakin semua gereja di seluruh dunia melakukan hal yang sama. Apalagi kalau kita itu liberal. Kalau kita kompromi hal-hal yang simpel, lama-lama Tuhan pun akan kau jual. Doamu tidak akan menebus ketidaktaatanmu. Kalau ketidaktaatan itu dari pengetahuan firman yang sudah jelas-jelas berkata. Ya. Nah ini saya rasa saya kok dibawa Tuhan sedikit ke arah keluarga, padahal saya mau bicara soal keselamatan, tapi gak apa-apa. Saya nge-flow aja Roh Kudus mau taruh apa. Karena saya yakin ini juga akan berbicara bermata dua, bicara pada seseorang dalam parentingnya. Kita ingatkan, kita harus mengingatkan itu. Tentang jodoh itu penting sekali. Anak saya 1 sudah menikah. 2 lagi masih muda. Belum punya pacar. Saya masih deg-degan ini. Masih deg-degan. Ya, kita semua orang tua, parents juga harus banyak doa ya. Dan kita juga anak-anak muda. Doa tapi harus tahu kebenaran. Singkat cerita, Naomi ini berkata, silakan kamu kembali ke Allahmu. Padahal dia sudah sembah Yahweh. Tapi saya mau tunjukkan ya, bahkan lewat orang Kristen yang KTP, Tuhan juga bisa buka pintu untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan, mengenal kasihnya. Heran loh itu saya nggak tahu, ini yang disebut benar-benar by grace only, kasih karunia.
Soalnya Ruth ini bertobat, Ruth kan masih anggota keluarga, kan sama-sama janda, itu kan menantunya. Ruth ini bertobat lewat Naomi loh. Heran nggak? Lewat seorang kayak Naomi aja, Injil bisa mempan ke seseorang. Kenapa kita takut kalau Injil nggak mempan lewat kita yang sungguh-sungguh? Tetapi kata Ruth, ini Roh Kudus ini benar-benar ayat 16. Janganlah desak aku meninggalkan engkau. Nggak mau nggak mau. Dan jangan mendesak engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Aku nggak mau, aku mau sama mama. Awalnya kelihatannya seperti sekedar hubungan manusia, human relation. Tapi ternyata itu semua ada Roh Allah sedang bekerja di hati seseorang. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Kayaknya dia bakalan memeluk agama Kristen nih. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Lihat ya, bangsamu lah bangsaku. Ma, aku akan ke gereja mama. Bangsamu bangsaku. Umat Allah yang jadi komitmenmu beribadah, itu maksudnya bangsa imamat rajani. Bangsamu lah bangsaku, I will start going to your church. Aku akan mulai pergi ke gerejamu. Tidak otomatis sudah diselamatkan. Orang datang ke gereja tak berarti dia langsung selamat. Kalau dia hanya pindah gereja atau memeluk agama, nggak tentu dibentuk Tuhan. Berapa banyak orang suka church hopping, pindah. Nanti lihat ya, selalu di hal-hal sama sampai dia lulus tenan. Sampai dia lulus. Bangsamu lah bangsaku, maksudnya gerejamu gerejaku. Dan Allahmu lah Allahku. Dia bermula dengan ingin memeluk agama, tetapi tentunya kita tahu sesuatu yang lebih dari itu terjadi dalam kehidupan Ruth, karena Tuhan melihat hatinya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mungkin awal mulanya seseorang itu hanya ke gereja. Lama-lama dia ketemu Tuhan. Mungkin seseorang itu hanya mulai tertarik sama orang Kristen atau kekristenan, lama-lama dia ketemu Kristus. Ini yang terjadi dengan Ruth. Jadi kalau Anda mau lihat ke belakang, sebenarnya kapan ya Ruth itu diselamatkan atau kapan dia lahir kembali di perjanjian lama ini, kita nggak tahu. Seperti suatu proses perjalanan, somehow pokoknya hatinya berubah. Paling tidak dia sudah ada di jalan yang benar waktu belum ketemu Tuhan secara pribadi. Kalau saya mau ditanya waktu saya baca pasal-pasal di Ruth ini, nggak banyak sih. Saya nggak tahu persisnya kapan Ruth itu alami Tuhan di hati. Tapi somewhere over the rainbow, seperti lagu aja. Somewhere, nggak tahu di poin mana, klik. Somewhere itu, nggak tahu di titik mana, tiba-tiba klik. Dia kenal Tuhan. Beberapa jemaat, termasuk yang sudah meninggal pun karena tua. Beberapa di antara mereka kesaksian hidupnya. Mereka ke gereja, satu titik. Dia rasa seperti itu pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Lalu dia berubah. Kadang-kadang pengalaman pribadi itu tenang, kadang-kadang melalui gejolak. Tapi apakah orang itu selamat atau tidak? Ada satu titik, kecuali kalau orang itu seperti Rasul Paulus gitu ya. Wah, before and afternya jelas, sebelum dan sesudah. Tapi kalau orang itu sudah lama ke gereja, tidak garansi bahwa orang itu sudah lahir baru. Tapi kalau orang itu benar-benar ditempa oleh Roh Kudus di gereja itu, ada satu titik, dia pasti milih atau bahasa Surabaya dia akan mencetat. Saya ngalami itu dalam kehidupan saya. Saya meskipun cerita pertobatan saya cukup radikal, tapi saya mengalami suatu proses loh. Di satu titik mana saya itu seperti digodok hati saya. Dan saya tahu itu semua sebuah proses, hanya Tuhan yang tahu persis di titik mana. Karena saya mengalami kelepasan, ya. Saya mengalami melihat Tuhan di gereja itu bersinar terang. Itu saya mengalami, tadi pagi saya ceritakan kesaksian saya gimana saya melihat cahaya di dalam gereja. Di situ saya bertobat tahun 92. Tapi setelah itu apakah gampang? Waktu baptisan itu saya ngeyel lagi bahasa Surabaya. Untuk baptisan itu ada cerita sendiri, saya itu ada dramanya sendiri. Ampun, saya itu malu-malu kok banyak banget dramanya mau kenal Kristus. Emangnya gua ini siapa? Lalu habis itu,
Waktu ngalami kelepasan, itu cerita sendiri. Cuman saya nggak mau cerita tentang diri sendiri terlalu banyak. Sudah ada juga biografi, bisa baca sendiri. Itu saya ngalami kelepasan itu drama tersendiri tuh. Itu episode demi episode lawan setan itu. Antara setan atau Tuhan, saya mau yang mana. Lalu habis itu tiba-tiba hati saya itu seperti meluap-luap lagi dengan benci orang yang pernah melecehkan saya waktu saya kecil. Itu loh orang yang adalah majelis atau pendeta. Itu saya ada di Singapura. Saya memilih antara saya benci atau saya mau mengasihi orang lain, mengampuni. Itu saya itu ngalami proses. I wish ya kita tuh tahu detik di mana kita altar call ke depan, lalu habis itu kita ucapkan doa orang berdosa menerima Tuhan. Tuhan, ampuni dosaku, masuk hatiku, aku percaya padamu. I wish ya, titik itu langsung gitu loh. Saya rasa udah. Tuhan kalau selamatkan orang tidak pakai proses ya. Jangan salah, Tuhan berkata, it is finished, sudah selesai di kayu salib. Tapi ada satu titik hati orang itu totally surrender. Itu yang kita tidak tahu kapan. Itu kadang-kadang diizinkan Tuhan instalasi. Bukan untuk membeli keselamatan itu udah lunas. Tapi untuk hati orang itu sungguh-sungguh tekuk lutut di hadapan Kristus. Bukan karena mau masuk neraka ketakutan setiap lidah mengaku. Tapi sampai dia sungguh-sungguh bersujud jiwanya kepada Tuhan dan berkata, you are my Lord. Itu kadang-kadang Tuhan izinkan dia mengalami suatu proses panjang. Dan kalau kita tidak lulus di titik tertentu, kita tidak bisa maju ke babak berikutnya. Saya ingat kok, baru bertobat, terjadi insiden di mana gembala youth saya dulu di situ, termasuk merangkap gembala atau koordinator PAW-nya. Jadi worship leader wahid nomor 1 di gereja saat itu pukul adikku. John Mantova. Adik saya aja lupa, waktu dia masih umur 11 atau 10. Yang mukul umur 20. Di depan mata saya di gereja, ampun deh. Saya ini baru bertobat. Baru lulus barusan saya itu pindah dari Singapura. Kebaktian satu tadi saya ceritakan di zaman Wang Fei Hung saya. Itu saya punya pilihan. Gua gebukin orang itu, keluar dari gereja, atau tunduk pada Allah, sujud jengking di kaki Tuhan, minta Tuhan angkat kedaginganku. Itu saya baru berapa bulan bertobat. Saya milih yang satunya. Saya milih datang ke orang itu dan berkata, I love you with the love of Jesus. Apakah detik itu sungguh-sungguh saya totally surrender? Nggak tahu. Tapi sebelum itu saya sudah ketemu Tuhan dalam cahaya waktu saya di gereja. Sebelum itu saya sudah masuk ke kolam baptisan. Bukan di kolam, tapi di danau. Itu pun susah. Kelepasan 40 hari. Bangun di muntah saya sendiri. Itu cukup menjijikan. Saya dulu itu penuh dengan kuasa gelap. Karena saya suka berantem. Saya nggak tahu di titik mana. Tapi kalau boleh ya, ayat Filipi itu, kerjakanlah keselamatanmu. Itu bukan berarti saya membeli keselamatan sendiri. Tapi saya mengikut Kristus setiap tapak kaki. Sampai I totally surrender. Pertanyaan saya sekarang. Anda ikut Tuhan atau memeluk agama Kristen? Ikut Tuhan Yesus atau memeluk agama Kristen? Sekali peluk, beres. Tinggal duduk. Saya tidak berkata keselamatan diberikan nanti pelan-pelan. No, it's once in a lifetime. Boom, diberikan. But you don't know when your heart totally surrender. Kita hanya bisa meresponi Tuhan langkah demi langkah. Karena kita tidak punya kebenarannya. Kita hidup di hadapan sang kebenaran. I am the truth. Semoga Anda melihat ini ya. Jangan-jangan banyak orang Kristen hari ini dalam gereja hanyalah masuk gereja. Jangan-jangan kita ikut Yesus itu sebenarnya hanya memeluk agama. Paham ya? Bukan berarti keselamatan diberi pelan-pelan. Tapi kalau saya sekarang lihat, saya rangkum ke belakang. Itu sebuah perjalanan. Somewhere over the rainbow. Somewhere, tidak tahu di titik mana itu. Philip ini, orang berdosa ini. God save his soul. Selamatkan dia. Tuhan selamatkan saya. Ish. Itu saya mau pulang, itu orang yang melecehkan saya itu suatu hari setelah saya itu bertobat, itu sudah lewat semuanya itu, sudah. Tiba-tiba itu nggak tahu gimana saya itu kesemutan, ngomong kesetanan sudah nggak bisa karena saya sudah percaya Tuhan. Saya pulang itu,
sudah siap mau beli pistol. Saya mau tembak dia. Jangan tanya saya dulu, saya dapatnya gimana, saya punya teman. Teman saya dulu juga gak baik-baik zaman dulu. Saya mau tembak orang itu. On the way ke Indonesia, saya mau ketemu dia di mana tak tembak. Kalau saya lakukan itu, semua cahaya kayak, kelepasan kayak, paham ya? Semua tadi itu yang cahaya kayak yang kelepasan kayak yang saya dibaptis kayak semuanya itu berujung kata Paulus. Kamu udah memulai perjalanan imanmu dengan spirit. Kenapa kamu akhiri dengan cara manusia? Kalau sampai cerita hidup itu akhirnya saya dorong orang. Do you have the right to believe that I'm a safe soul? Apakah Anda bahkan berhak berkata bahwa Philip Mantova ini diselamatkan Tuhan? Itu saya gemeter loh. Just one call away. Teman-teman saya dulu kan juga gak baik-baik. Tapi waktu itu kan masih di perbatasan, saya baru bertobat. Jadi masih ada kontak-kontak lama. Saya berlutut di hadapan telepon itu. Saya berkata sama Tuhan, let your will not my be done. Susahnya setengah mati. Tahu gak? Susahnya itu alotnya itu rasanya. Mau keluarin Lot itu loh, si Alot. Lot Abraham, Lot itu loh, Lot kedagingan itu. Lot kan lambang kedagingan. Itu rasanya alot, rasanya let your will be done. I'm not gonna kill that guy. I'm gonna be a servant of Jesus. You tanya sama saya, Anda tanya sama saya, kapan saya diselamatkan? Saya tahu kapan saya meresponi altar call di depan gereja. September 1992. Kapan saya dibaptis? September pula. 1992 di sebuah lake, namanya Salmon Lake yang ada di Kanada itu. Saya tahu. Tuhan tahu gimana memproses saya. Sampai saya benar-benar mengalami salvation of my soul. Atau keselamatan jiwa saya. Anda lihat Ruth, Anda tidak akan tahu kapan. Tapi dia satu proses waktu dia lihat ke belakang. There is God. Dan saya punya pilihan untuk memilih responi Tuhan atau menolak Tuhan. Meresponi tantangan atau permintaan Tuhan atau kehendaknya atau saya menolaknya mentah-mentah atau setengah matah. Nah, Tuhan tidak terima setengah matang. You obey God or disobey Him. Kau taati Tuhan atau tidak taat? Tidak ada jalan tengah. Makanya Yesus berkata, kamu tidak bisa ikut aku membajak lalu menoleh ke belakang. Kamu ikut aku, pikul salibku. Kamu harus ikut aku. Kita tuh mengikut Yesus atau memeluk agama Kristen? Kita masuk ke gereja atau dibentuk oleh Tuhan? Itu dua hal yang berbeda, tapi kelihatannya sama. Tapi di mata Tuhan beda, karena Tuhan tahu hati kita. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Boleh dikatakan inilah sebuah kalimat keselamatan. Betul. Di saat itu boleh dikatakan seperti perjanjian baru hari ini, orang mengucapkan doa terima Tuhan. Di mana kau mati, aku pun mati. Di situ dia adopsi Allah Israel, Allahmu menjadi Allahku, tapi tanpa pengenalan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth keras untuk ikut bersama-sama dengan dia, Ruth itu sudah memantapkan hati, aku ke gereja. Ruth memantapkan hati, aku mau jadi orang Kristen. Memang itu langkah pertama sih. Tapi itu bukan garansi. Kalau dia membuat keputusan tidak dari hati. Aku mau tertanam di gereja itu, atau aku mau ikut Yesus. Dia belum kenal sungguhan, tapi dia sudah tetapkan hati. Saya rasa ini juga Roh Kudus. Lalu setelah Naomi melihat menantunya ini berkeras atau bersikeras, berhentilah Naomi berkata-kata kepadanya. Setelah ayat 18, turun ke bawah, Anda baca semua cerita bagaimana Allah berbicara kepada Ruth lewat pengalaman-pengalaman hidupnya. Kita melihat bahwa seorang Allah yang sedang berinteraksi dengan seorang karya tebusannya atau seorang ciptaannya. Seorang Allah yang sedang berinteraksi dengan Ruth yang akan jadi putrinya. Puji Tuhan, Naomi berhenti bicara. Kok bisa ya orang kayak Ruth gitu itu terima Tuhan di perjanjian lama,
Lewat orang seperti Naomi, saya punya sebuah cerita. Cerita ini hanyalah membuktikan bahwa Injil itu bisa dibawa oleh orang yang berbeda-beda. Tapi Injil itu pada dasarnya dia terpisah dari kontainernya. Injil itu seperti harta rohani di dalam bejana tanah liat. Mau tahu siapa tanah liat? Kalau nggak mandi, coba gini-gini. Anda tahu tanah liat itu siapa? Coba lihat. Bukan tanah liat, lihat tanah. Injil itu dipercayakan di mulut kita. Di dalam hidup orang yang seperti tanah liat. Tidak sempurna. Tapi Injil itu sendiri hakikatnya terpisah dari kontainernya. Injil itu water, living water atau air hidup yang terpisah dari termosnya. Jadi Injil itu kata Paulus di kitab Roma adalah kekuatan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, the gospel is the power of God. Dari sana sudah jelas. God's power doesn't need you. Kuasa Tuhan tidak butuh kita. Suatu hak istimewa kalau kita bisa kerjasama dengan Allah, kalau kita dipakainya. Itu suatu privilege atau suatu kehormatan. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang beriman. The gospel is the power of God to save, untuk menyelamatkan. Yang memberi iman kepada orang dan menuntun orang dari iman kepada iman. Injil itu kekuatan Allah, Roma 1 ayat 16. Saya jelaskan ada satu cerita. Bukan, saya cerita gini, ada beberapa reaksi waktu saya pernah cerita dengan beberapa orang zaman dulu. Wah, memang kamu tuh dipilih sama Tuhan dari dulu. Enggak sih, it's got nothing to do with me. Sama hari ini kalau saya beritakan Injil dan orang bertobat, itu karya Roh Kudus. Saya hanya mengarahkan ke Kristus. Kenapa diurapi? Bukan karena saya istimewa, tapi karena Kristus yang dipertaruhkan. Mau tahu kapan saya tidak diurapi? Kalau saya mulai bicara tentang diri saya. Untuk saya mau bicara tentang filsafat manusia yang kosong dan hampa, the anointing will stop working. Oke? Suatu hari saya masih sekolah di Singapura. Saya SMP. Karena saya itu punya latar belakang Kristen, saya itu sudah ke gereja waktu saya kecil alias sekolah minggu. Jadi saya sudah tahu lah, ini itulah. Nah, teman-teman saya waktu itu, khususnya orang-orang Indonesia di kos-kosan tersebut, ya, saya tinggal di kos-kosan boarding house untuk para pelajar, bukan mahasiswa, kami masih SMP, SMA, SD juga ada, tapi lebih banyak SMP. Ya, waktu itu kumpullah teman-teman nganggur setelah les-lesan selesai, udah mandi semuanya. Ya, nggak seperti Singapura tempat jalan-jalan yang kita tahu. Kalau orang sekolah di sana, there's nothing to go, nowhere to go. Sekolah melulu, tes segalanya udah jam 8 nggak kemana-mana. Ngobrol-ngobrol lah kami, ngerumpi-ngerumpi di kamar. Lalu mulai nggak tahu gimana ya pembicaraan, mulai rasan-rasan orang Kristen. Beberapa orang-orang anak-anak muda itu, mereka itu kepingin tahu kekristenan seperti apa. Karena banyak di antara mereka bukan dari keluarga yang Kristiani. Saya yang Kristen dari kecil, ada sekolah minggu umur 6 sudah dipercik lagi. Saya cerita, gini loh setahu saya ya, Kristen tuh gini. Ada cerita kayaknya di Alkitab, saya nggak pernah buka. Tapi saya tahu dari sekolah minggu. Ya. Cerita tentang Alkitab begini, tentang Sakeus. Ya. Sakeus itu dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Salah ngomong saya, mestinya Lazarus. Iya. Lazarus tuh loh, yang naik ke atas pohon, sadar saya salah ngomong. Lalu Yesus berkata, Sakeus, Lazarus turunlah, itu tempat Sakeus. Ya, ini perlu mikir memang. Jangan salah, Lazarus itu yang mati dibangkitkan, yang udah busuk 4 hari itu. Sakeus itu si pendek yang naik ke pohon ara, hendak melihat Yesus, jangan bingung. Tapi saya sendiri bingung, enggak tahu, kayaknya gini, kayaknya gitu, cerita sini, tapi paling tidak, cerita saya ada kebenarannya karena saya mengutip Alkitab. Saya cerita tentang ini, cerita tentang ini, cerita tentang Yesus gini, cerita. Karena saya dulu juga pernah ikut retreat, waktu dulu pra-remaja di sebuah gereja, ya gereja yang sangat tradisional. Saya pernah sekali diajari ini itu lebih tahu tentang Injil, tapi saya tidak bertobat. Kenapa? Karena Injil tidak diberitakan dengan kuasa. Tidak benar-benar diberitakan dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai dan menjamah hati. Tapi lebih kepada cerita-cerita gitu aja. Akhirnya tapi tetap gimana pun juga itu benih ya. Saya sampaikan sama dia, mereka cerita gini. Saya belum selesai ngomong. Itu teman-teman semuanya itu sekitar berapa, 10 orang atau berapa itu nangis. Saya itu Naomi.
nggak kenal Tuhan banget. Cuman ada sedikit latar belakang Kristen gitu loh. Kristen turun-temurun, belum lahir baru, masih lahir ke-1. Masih Kristen lahiriah, KTP lah. Saya cerita-cerita tentang Injil, itu 10 orang teman-teman saya itu nangis. Itu teman-teman nggak pernah nangis kayak seperti terharu. Beberapa linang-linang air mata, beberapa udah nggak tahan lagi. Beberapa angkat matanya supaya jangan jatuh, dia kira dia bisa melawan gravitasi. Saya bilang, nah pada waktu nangis ini karena dasar saya Naomi. Saya sendiri gak sungguh-sungguh gak kenal Kristus, jadi saya yang marah. Ngapain lu orang cengeng? Dari dulu kan saya begitu orangnya. Saya dulu orangnya kasar soalnya. Keras dulu orangnya. Ngapain lu orang nangis? Malah jadi lap. Karena saya tidak punya fondasi, Injil itu berkuasa, tapi Tuhan gak bisa pakai lebih. Karena saya belum nurut sama Roh Kudus. Jadi saya anggap nangis itu sebagai kelemahan. Sudah, gak usah nangis, ngapain ceritain gitu aja, cengeng lu orang. Udah langsung semuanya gengsi. Lalu keesokan harinya saya juga yang mencetuskan, ayo kita nonton bareng, karena itu hari weekend, kita gak kemana-mana. Maunya keburu semua rame-rame ke Sentosa, saya gak setuju. Saya bilang kurang fun, semua mau rame-rame naik bus ke Sentosa. Ngapain sih? Itu semua boarding house. Saya gak mau ikut, saya gak ikut. Banyak yang gak mau ikut. Saya seperti ketua gengnya gitu loh. Orang kos-kosan itu dari Thailand, ada orang dari Taiwan, dari Malaysia, dari mana-mana. Saya bilang gak ikut. Ngapain kalau gitu gak ikut? Philip, ayo kita sama-sama nonton horor. Nah, besoknya kita nonton rame-rame di TV itu, 40 anak-anak boarding house itu sama-sama nonton Exorcist. Kemarin saya baru cerita tentang sekolah minggu, besoknya Exorcist. Dari 40 orang itu, 39 anak setelah nonton film horor itu kena migrain apa segalanya, mulai sering pusing. Kecuali saya. Saya bukannya dilindungi Tuhan apa, mungkin ya beda-beda orang reaksinya. Berapa teman-teman di situ tiba-tiba seperti tidak keruan hidupnya habis nonton yang gitu-gituan. Ternyata juga bisa ya orang kalau hatinya hampa lihat gitu itu juga bisa kena ya kalau hatinya kosong ya. Tapi saya heran, kok bisa orang-orang ini nangis? Itu sampai sekarang saya tidak ngerti. Waktu saya cuma cerita-cerita apa yang kira-kira saya dengar samar-samar tentang Tuhan Yesus dan tentang apa kata Alkitab. Bukan karena saya mau dipakai Tuhan luar biasa, bukan. Saya merasakan sesuatu bahwa, you see, Tuhan bisa pakai Naomi. Karena bukan Naomi, karena Roh Kudus yang mau jamah seseorang, jamah hati seseorang. It's the Holy Spirit, you see. Makanya sekarang kalau kita bukan Naomi, kalau kita orang yang sungguh-sungguh hati dan berdoa bagi keselamatan orang lain, please jangan ragu, kata-katamu akan penuh kuasa, meskipun Anda belum melihat kuasa itu. Pasti Tuhan menyertaimu. Naomi aja dari mulut keledai aja. Firman Tuhan tetap berkuasa seolah-olah di mulut Allah. Firman di mulutmu itu sama kuasanya dengan firman di mulut Allah. Karena itu firmannya Tuhan. Makanya jangan ragu beritahu seseorang Jesus loves you. Dia percaya atau enggak, dia mau ludahi kayak. Saya dulu pernah diludahi soalnya waktu saya pertama kali ngincil di Kanada di Hastings Street, diludahi sama seorang homeless. Seorang yang ngedrug. Mau diludah kayak mau diapa kayak tetap tidak ada yang salah dengan kalimat dan kata-kata itu. Kalau keluar dari ketaatanmu, keinginanmu untuk melihat orang lain mengalami Tuhan. Kata-kata itu sama kuasanya seperti di mulut Allah. Yang ditolak itu bukan engkau. Yang ditolak itu Kristus. Yang diterima juga bukan dirimu, yang diterima adalah Tuhan. Saya pelajari sesuatu bahwa the word of God is powerful even in the mouth of a donkey. Firman Tuhan itu sama kuasanya ketika bicara kepada Balak lewat keledainya Bileam. Di mulut keledai pun firman tetap adalah mutiara. Saya pelajari sesuatu, itu suatu pengalaman dalam hidup saya, itu saya masih ingat, itu tahun 89. Tahun 90 saya pindah SMA di Kanada. 1989, teman-teman 10 itu nangis, eman. Andai kata saya hari itu sudah kenal Tuhan, karena saya kenal Tuhan 3 tahun ke depan, yaitu tahun 92. Kalau saya sudah kenal Tuhan, sudah satu-satu saya ajak ke CG. 10 orang langsung bisa buka satu CG. Enggak saya ajak nonton Exorcist keesokan harinya, saya ajak MSC.
My spiritual journey. Saya ajak baptis. Saya tidak akan ajak mereka entertainment tentang setan. Saya akan ajak mereka Bible study. I don't know God. Waktu itu saya tidak kenal Tuhan. Injil tetap stand alone. Injil itu tidak bisa menjadi bagian dari kontainernya. It stands alone. Kita ini sebenarnya tidak pernah memiliki Injil itu sendiri. Injil yang memiliki kita karena kita memberi diri kita. Tuhan tidak paksa. Kita hanya berdiri di hadapan sang kebenaran. Kebenaran itu Tuhan. Kalau kita mau melihat bercermin, baik itu pengajaran gereja, hidup kita segalanya itu cermin sama Tuhan. Selama kita jalan dalam Tuhan, Tuhan tetap jalan sama kita. Kalau soal kebenaran. Saya pelajari sesuatu dari pengalaman 1989. The gospel is power to save. Cuman bodohnya saya. Saya nggak tahu bagaimana menuntun orang ke jalan yang benar. Karena saya sendiri pun belum benar. Akhirnya ikut-ikutan. Orang buta nuntun orang buta sama-sama jatuh selokan. Karena kepemimpinan rohani tidak bisa dari kepemimpinan duniawi. Just because Anda punya bakat mimpin, tidak tentu Anda akan jadi pemimpin di dalam pelayanan. Dibutuhkan kematangan yang beda. Mau sana punya pangkat pun punya pengaruh. Mungkin di dalam angkatan atau apa Anda ada jabatan. Kalau Anda melayani di rumah Tuhan, di dalam hadiratnya, itu dibutuhkan tool yang berbeda. Saya kayaknya bisa pengaruhi teman saya, tapi pengaruh buruk iya. Nggak punya Kristus apa yang saya bagikan. Sehingga ketika mereka semuanya kayak begitu, saya bukan jadi pengaruh. Saya justru jadi pengaruh setan waktu itu. Mau nggak bisa sekalipun saya ketua gengnya mereka lah istilahnya. So what? I could never lead people to Christ. Tidak bisa menuntun orang pada Kristus kalau saya sendiri tidak pada Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, hanya karena kita berada dalam kontainernya dalam gereja, tidak berarti kita sudah surrender our hearts. Hanya karena kita sudah casingnya itu Kristen, tidak berarti kau Kristen di hati. Ada sebuah proses, Filipi berkata, kerjakan keselamatanmu karena Kristus ingin Anda berada di porosnya terus. Kalau ada gagal, cepat bangkit. Supaya Kristus itu bisa terus memastikan, at some point your heart totally surrender. Jadi jangan heran suatu hari, kalau ada orang tertentu yang kira dirinya milik Tuhan, ternyata Tuhan berkata, gua gak kenal kamu. I don't know you. Celakanya adalah, ada orang-orang tertentu tidak seperti Ruth, dia tidak bisa berevolusi yang baik. Ini bukan evolusi yang dari monkey. Banyak orang itu seperti Naomi, dia hanya roh agamawi. You see, ada orang tertentu yang ikut keluarganya akhirnya memeluk agama Kristen. Tapi dia tidak pernah cari Tuhan. Bahkan lebih celakanya, ada orang yang lahir anak-anak pendeta, tapi nggak pernah cari Allah Bapanya. You see, disinilah yang namanya ilusi tingkat tinggi. Dahulu kala ada David Copperfield, yang bisa buat ilusionis itu. Sampai sekarang kan banyak ini, yang Got Talent apa, kan Anda bisa lihat orang ilusionis itu memang ciamik. Ya apa caranya ya? Cuman gini, langsung bajunya berubah, langsung bajunya lain. Kita ganti baju aja lamanya. Ilusionis. Mau tahu enggak ilusi yang paling canggih, yang membuat orang banyak kecele masuk neraka adalah, some people think they are Christian. Saya tidak ngomong ini untuk menyebar ragu. Karena sekarang coba otak-atik dada saya tidak ada keraguan, kebimbangan, saya milik Tuhan. Bukan berarti saya sempurna, Filipi tidak pernah salah, tidak. I know that I know Christ, I belong to Christ. Cuma tidak semua orang benar-benar cari Tuhan. Jadi banyak ilusi, berada di dekat lampu-lampu kecil di sekelilingmu orang-orang Kristen, membuatmu merasa, aku sudah Kristen already. Kita tidak pernah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Baptisan juga sama, dulu saya nggak mau dibaptis. Saya rasa ngapain, umur 6 saya sudah. Sampai Tuhan ngomong sama saya, baptisan itu personal antara you and me. Di situ saya mulai mengakui dan merasakan bahwa kalau Yesus baptis basah, ini bukan soal metode ya. Kenapa saya tawar-menawar? Umur 6 saya tahu apa? Umur 6 itu saya anak kecil. Nggak tahu apa-apa, saya bahkan nggak tahu what's wrong and right.
Ambil keputusan waktu umur 18, saya mau dibaptis. Saya baptis itu celup bawah ke atas ke bawah. Yesus basah, emangnya gua siapa mau setengah basah? Yesus tidak ada dosanya, itu basah kuyup dibaptis. Saya mau enaknya. Sekarang lo tidak dituntut sunat, tidak dituntut semua pengorbanan dengan lembu domba. Cuma sisa baptis saja kok saya tawar, itu gimana? Itu saya malu loh, itu saya punya pengalaman. Waktu itu bukan berdialog dengan Tuhan, saya tidak tahu. Itu seperti berdialog dengan pikiran sendiri, tapi ternyata itu Tuhan sedang berdialog dengan saya tidak sadari. Waktu saya mau baptis itu dramanya banyak. Enggak lah, apalah, ngapain lah, inilah. Memang baptis nambah apalah, nanti gak boleh ini, gak boleh itu. Wah, ada aja. Akhirnya waktu saya ngalami seperti dialog itu, sekarang saya tahu itu Roh Kudus. Saya malu sama Tuhan. Gereja kita tidak membaptis ulang dalam arti supaya jadi jemaat ya. Yang kita tawarkan adalah baptisan selam, karena saya yakin itu yang diajarkan oleh rasul-rasul. Itu yang diteladankan oleh Kristus. Meskipun ada orang-orang khusus yang tidak dibaptis masuk ke sorga, bukan karena baptisan itu yang membuatmu masuk sorga, tapi iman pada Tuhan. Tapi kalau imanmu asli tulen pada Tuhan, Anda tidak akan menentang ini. Dia tidak akan menentang untuk dibaptis. Baptis selam yang tidak alami siapa? Contohnya orang yang di sebelah Yesus penyamun itu yang masuk Firdaus. Tapi kan dia dipaku. Di baktian tadi pagi saya cerita. Saya pernah sekali pengalaman dalam pelayanan saya, seorang ibu, nenek-nenek tua, sekarat, bukan sekarat, sudah sakit berat. Dia yang ngotot minta masuk ke arah air. Dia yang ngomong sama saya, Yesus basah kenapa emak enggak mau. Itu saya terharu, itu jadi prinsip saya hingga hari ini. Itu membuat saya melihat, dia masuk itu saya deg-degan. Harusnya semua kita pun sudah siap menerima kok, nggak usah baptis selam. Karena dia bukan dari agama Kristen. Harusnya kita pakai baptis tertentu, cara tertentu sudah cukup sih. Karena Tuhan pasti mengerti situasimu. Dia yang gak mau tahu. Ini nenek umur sudah 80 sekian, dia minta diselamkan. Itu ngerepoti orang. Tapi dia mau, saya harus hargai. Waktu masuk itu saya sudah deg-degan di hati, jangan sampai mati, jangan mati. Langsung ke tanah suci nanti kan, ke sorga yang mulia. Tapi saya malu loh. Kita pakai yang orang penyamun itu, kan dia dipaku, kita kan enggak. Baptisan enggak menyelamatkan ya, by the way, supaya Anda tahu. Keselamatan kita itu karena iman, pure karena iman pada Tuhan. Tapi kalau iman kita itu bisa berbuat kita enggak mau, iman tanpa perbuatan dalam hati, itu berarti pertanyaan why itu enggak terjawab. Lebih tepatnya pertanyaan why not, kenapa tidak. Saya dulu juga mau dibaptis itu juga karena lihat lampu-lampu kecil ini. Enggak usah lah. Jadi saya enggak punya pengalaman pribadi. Hingga saya dibaptis itu keyakinan. Saya punya conviction, keyakinan yang sangat kuat bahwa saya ini agak sedikit sombong. Itu sampai titik itu. Itu saya itu benar-benar dipretelin sama Tuhan Yesus. Itu dikupas seperti bawang satu-satu itu lembar. Ternyata saya barusan melihat cahaya di gereja berapa waktu yang lalu. Saya kelepasan segala untuk mau dibaptis itu. Saya kok rasa kayak sombongnya aku ini ya. Aku kira aku ini siapa? Itu membuat saya bertekuk lutut sekali lagi saya masuk ke dalam, bukan kolam, tapi saya masuk ke danau waktu itu retreat. Dingin di Kanada meskipun September masuk, air es. Tapi saya tidak pernah menyesali. Ada satu proses dengan Tuhan. Ruth juga tidak ada. Tapi Naomi melihat Ruth ini berproses dengan Tuhan. Naomi sendiri pun luar biasa ya. Jadi dua-dua mereka itu diselamatkan di dalam kitab yang sama ini. Mereka itu mengalami yang satu sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan yang dia tinggalkan. Yang satu mengenal Tuhan yang selama ini baru, tapi sekarang menjadi juru selamatnya. What a beautiful story. Kalau Anda baca Ruth tidak bisa baca, lebih baik kalau Anda memang membaca kitab ini. Baca sekali duduk. Cuman beberapa pasal saja. Anda putus-putus penggal-penggal malah gak dapat apa-apa. Itu seperti satu novel gitu ya, kalau baca sekaligus, ini bukan novel, ini true story. Itu Anda lihat proses, kan Anda bisa melihat the divine process dalam kehidupan dua orang, yang satu mundur, yang satu belum kenal. Ini Kristen sejati. Naomi ngalami recycle, ngalami benar-benar daur ulang ilahi, sampai dia jadi sejati. Sampai dia menjadi nenek moyang Yesus Kristus, secara jasmani. Tapi Ruth mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Ini kalau Anda lihat ini proses ilahi. Orang Kristen lebih transaksional dengan Tuhan. Aku kan sudah mengucapkan doa terima Yesus. You see, God is not
Tuhan tidak sebatas cuman 1-2 kalimat mantra di mulutmu itu. God wants all your life, seluruh hidupmu. Waduh, seluruh hidup baru aku selamat. Bukan, kalau kita selamat, kita pasti ingin menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Meskipun dalam prosesnya kadang-kadang kita melalui lembah-lembah yang menyakitkan. But if Jesus is your king, bukan hanya juru selamat. Kalau Tuhan adalah raja dalam hidupmu. Seperti lagu Amazing Grace itu salah satu lirik yang kurang diketahui. Karena itu lirik adalah bait ketiga. Through many dangers, toils and snares, I have already come. This grace has brought me safe thus far. And grace will lead me home. Through many dangers, toils and snares, melalui berbagai macam bahaya, jebakan, jerat, aku sudah alami. I have already come. This grace has brought me safe thus far. Kasih karunia yang telah membawa saya aman selamat sejauh ini. Saya selamat. This grace will lead me home. Kasih karunia ini akan membawa saya pulang. Sampai ujungnya aku akan ketemu kasih karunia. You think kasih karunia itu transaksional? It's an entire life to Jesus. Di sini jangan kau heran. Kita akan melihat orang-orang yang berbalik setia dan membelakangi Tuhan. Saya tidak punya waktu untuk jelaskan. Yudas Iskariot binasa bukan karena dia selamat lalu kehilangan keselamatan. Tapi dia tidak pernah sungguh-sungguh menyebut Yesus adalah Tuhan. Cari kata-kata Yudas, Lord, tidak pernah. Petrus pernah. Dia hanya menyebut Yesus guru, you're my teacher. Dia tidak pernah sungguhan tunduk sama Tuhan. Sungguhan, Lord. Bisa jadi sebagian di antara Anda, di antara kita hari ini yang masih sudah sekian tahun kenal Yesus, masih Tuhan proses loh itu. Please jangan gagal. Karena Anda tidak memeluk agama. Anda memeluk seseorang yang akan porak-porandakan duniamu. Yesus namanya. Dan bukan hanya pindah gereja. Ketika Anda masuk gereja, Anda tertanam. Siap-siap dibentuk Tuhan. Karena ketika Ruth dan Naomi kembali ke Bethlehem, Anda baca setiap pasal sampai pasal 4 akhir itu, Anda melihat gimana Tuhan membentuk mereka. Berilah dirimu dibentuk. Jangan jadi orang Kristen-Kristenan. Hari ini kalau Anda ikut sama keluarga, sudah bergereja, bangsamu adalah bangsaku. Sungguh-sungguhlah bertumbuh di gereja ini. Kalau Anda sudah dibaptis, gak usah dibaptis lagi, di gereja ini gak mempersulit kok. Kalau Anda sudah dibaptis dulu sebelum Anda pindah ke gereja ini, tunjukkan sertifikatnya. Anda sudah bisa langsung kok mau ikut servo apa ya. Kalau semuanya nggak bisa tunjukkan mungkin dulu pindah rumah, ketinggalan, atau hilang di mana. Tunjukkan buktinya aja, asal jangan pakai AI ya. Tunjukkan aja ini loh, aku pernah dibaptis ini. Gereja ini dengan mudah kan meluluskan, ayo silakan. Gak ada orang itu yang mau dibaptis lagi itu demi supaya dapat. Kecuali kalau memang Anda tidak bisa buktikan sama sekali, ya rededikasi. Tapi itu pilihan terakhir, you see. Gereja ini tidak pernah membaptiskan orang karena supaya jadi member, tidak pernah. Tapi untuk patuh amanat agung. Kalau Anda belum dibaptis, what's so hard? Kalau Anda pernah dibaptis, kenapa sekarang kita masih kompromikan di hal-hal itu di hadapan Tuhan? Berproseslah dengan Roh Kudus. Please jangan gugur imanmu. Tuhan sayang pada dirimu. Saya yakin kalau orang diselamatkan, dia diselamatkan kok. Tapi terus terang, saya bukan Tuhan. Jadi saya tidak tahu Anda, setiap orang itu sungguh-sungguh di titik mana di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu saat kau totally surrender. Tapi hari ini kalau kita ditekuk-tekuk sama Tuhan, nurut wae kata orang Jawa Tengah. Karena Tuhan tahu bagaimana membentuk hati anaknya sampai menjadi miliknya. Jangan jadi orang Kristen ikut-ikutan. Jangan jadi orang Kristen hanya memeluk agama. Itu tidak akan membawamu sampai kasih karunia sebelah sana. Jangan masuk gereja hanya pindah gereja dan pindah masalah. Masuk gereja, kalau Anda menanam hati di situ, bentuklah aku Tuhan. Di mana dulu aku kalah, di sini aku harus menang kali ini. Amin Bapak Ibu. Di sini kita akan bisa lewat khotbah seperti ini. Sebelum waktu penghakiman tiba, sudah bisa mulai memisahkan lalang dari gandum di hati kita masing-masing. Semoga khotbah ini akan purify the church, memurnikan gereja, sehingga nanti sungguh-sungguh kalau rapture pengangkatan itu terjadi, saya harap kursi ini semua kosong, kalau terjadinya hari Minggu. Ya, kalau rapture pengangkatan Tuhan,
Bunyi sangkakala yang dinubuatkan lewat surat Paulus itu, dan Yesus sendiri mengatakannya, 2 orang bekerja di kilangan yang sama, satu pergi satu tinggal. Di ranjang yang sama, satu pergi satu tinggal, itu suami istri. Yang satu takut akan Tuhan, yang satu bukan. Istrinya mungkin diangkat, Zipora, lalu suaminya. Kita nggak tahu siapa di antara suami istri yang sudah dalam Tuhan. Atau siapa yang belum suami istri dalam Tuhan. Kalau sampai terjadi pengangkatan, kita nggak tahu kapan. Terus peduli amat lah yang mau pre-tribulasi lah, mid lah, post-tribulasi. Kalau benar-benar pengangkatan itu kan bukan rekayasa manusia. Itu kan firman Allah, itu akan terjadi. Mau post, pre, kayak udah kita nggak ngomong itu. Kan kita nggak ngomong tafsiran. Tapi kan terjadi. Sangkakala kan berbunyi. Kita nggak tahu apakah di hidup kita atau hidup anak-anak kita. Atau cucu kita. We don't know. Tapi kalau sampai terjadi di masa ini, saya memastikan kita semua tahu pasti bahwa kursi ini semua kosong kalau terjadi hari Minggu. Semuanya pergi. Jangan sampai tiba-tiba ditinggal di situ. Nah, yang ketinggalan tahu bahwa dia lalang bukan gandum. I love you. At the end of the day, di ujungnya, saya bukan ingin lihat Anda Kristen saja. Saya ingin lihat kita semua selamat. Hari ini aku dan keluargaku diselamatkan. Mari kita tantang anggota keluarga kita untuk terima Tuhan sungguh-sungguh. Jangan hanya, ayo ikut Pak, ikut ke gereja. Kita tantang dia untuk terima Yesus. Jangan hanya masuk ke gereja, kita tantang dia untuk sungguh-sungguh membuat komitmen pada Tuhan. Dan saya percaya hari itu akan tiba di mana kita melihat seluruh anggota keluarga kita diselamatkan. Mari kita menjadi orang Kristen yang sejati. Jangan jadi orang Kristen yang KTP-an lagi. Mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan kehidupan. Love you, God bless you. Semoga semua kita keluarganya diselamatkan. Mari kita semua bangkit berdiri. Nah kan enak begini, setelah saya sampaikan firman, saya tahu gimana tuntun orang ke Tuhan. Gak seperti zaman dahulu gitu, setelah ngomong Injil hari ini, cerita-cerita apa kata orang, lalu besoknya nonton horror movie. Tapi sekarang saya akan tuntun Anda ke Tuhan. Di depan ada rumput hijau dan air tenang. Siapa di antara Anda yang tahu dalam hatinya, Anda belum menyerah kepada Tuhan, belum berserah penuh. Baik itu jiwa baru maupun jiwa lama. Kalau ada orang-orang di sini yang sedang diproses sama Tuhan, rasa aduh Tuhan, aku tuh butuh sekali ya Tuhan pertolongan-Mu. Ubah hatiku Tuhan, Kau pejunan. Change my heart, oh Lord. Kita minta sama Tuhan ya. Yang belum dibaptis lagi, saya panggil ya. Maju ke depan sini yuk. Yang belum dibaptis, jangan tunda. Aduh belajar dari nenek tadi, tentunya beliau sudah meninggal dunia. Aku itu siapa? Aku kok lebih kering dari Yesus. Logika seorang nenek berusia tua. Tapi masuk tuh, bagi saya masuk Pak Eko. Masuk betul, iya ya. Sometimes you need a very old person, orang yang sangat tua. Atau you need a very young child, anak kecil untuk bisa mencalikan matamu. Oh iya ya, masuk Pak Eko. Masuk. Aduh mau dibaptis, ayo Gi dibaptis. Tapi baptisanmu bukan karena ya oke, ayo diajak anaknya, ayo. Enggak, tapi sungguh-sungguh. Saya melihat tadi di ibadah, di situ kebaktian. Di baptisan, itu mereka bukan karena awalnya memang diajak Naomi, tapi Naomi yang sungguh-sungguh di sini diajak sama anaknya, orang tuanya, siapa-siapanya, temannya. Tapi akhirnya mereka sendiri ngalami. Ada satu titik, it's between you and God only. Gak ada orang lain. Kita bisa menjadi benang penyambungnya supaya Anda tidak menjadi layang-layang putus gitu di udara. Tapi satu titik, Anda harus nyambung sama Yesus sendiri. Dan Yesus sedang bekerja. Satu hal yang saya paling takutkan jangan terjadi di gereja kita adalah when the Holy Spirit stops working in the hearts of men. Roh Kudus mulai berhenti bekerja di hati orang. Kita harus menjadi gereja di mana Roh Allah bekerja, Injil diberitakan. Di antara itu in between ada satu space, ada suatu ruang di mana orang itu diporak-porandakan bukan oleh setan, bukan oleh kekacauan, tapi oleh Roh Kudus dunianya. Diputar balik, ditunggang balikan. Supaya let your will not mine be done. Di mana ada gereja di mana ada Tuhan bertata. Itu gereja tempat orang akhirnya jadi murid atau mencetat. Tidak ada in between. Dia jadi murid atau dia mental. Bukan gereja tempat di mana setan bisa ikut duduk lalang tepuk tangan. This is the church that makes it really, sehingga kita merasa meskipun gereja besar, makin bertambah jiwa. Tetap jalan itu tidak pernah direnovasi. Mau tahu nggak? Jalan menuju surga itu sempit. Kalau saya memberikan contoh,
tak perlebar-lebar renovasi supaya lebih mudah. Saya akan menjadi orang yang ingkar pada janji, ingkar pada Injilnya. Saya tidak mau jadi orang yang ingkar pada Injilnya. Kita tetap akan welcome home. But in order for you to be in Christ, jadi dalam Kristus, you must surrender your will. Kau harus serahkan kehendakmu pada Tuhan. Itu yang membuat Kristen dan bukan itu kelihatan di hatinya. Ini yang membuat memeluk agama berhenti di sana. Disinilah kita mulai memeluk Kristus. Ya ampun Tuhan, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi, not my will but your will be done. Saya tidak boleh renovasi itu. Memberi kesan, ayo everyone bisa, ayo semua bisa. Nggak bisa. Win some, lose some terjadi. Di dalam sebuah gereja yang mau mempertahankan Kristus di dalamnya. Kristus tetap jalan sempit. Tapi lihat betapa lebarnya. Perasaan di dada kita betapa lebarnya. Kalau kita tuh terima Tuhan tuh rasa kayak satu bidang luas dibuka. Aduh indahnya. Saya belum sempat selesai cerita tadi di ibadah sebelum ini, cerita tentang jangan sembah orang mati, jangan doa kepada mereka, jangan doain mereka. Saya ngomong sama tante saya sendiri, tante saya itu terbuka waktu ketika beliau terima Tuhan itu. Di Bandung saya ingat, dan satu keluarganya itu indah. Seperti tiba-tiba luas, ini sekarang cucunya, salah satu pembangun, benar-benar pembangun visi GMS Hong Kong. Jadi keponakan saya, tadi ada di ruang, dengan saya di dalam ruang tunggu. Ya. Dan sekarang menjadi seorang yang membangun visi. Pinter, jenius, beasiswa. You see when God is in your heart, He changes your family. Dari penyembah berhala turun, tiba-tiba dibikin kayak beasiswa. Apa segalanya itu ada berkat Tuhan tersendiri. Tuhan tidak pernah hutang sama siapa-siapa. Tuhan berkata, aku akan menuntunmu ke rumput hijau, bukan hanya air tenang. Tiba-tiba luas, kelihatannya sempit, tapi Tuhan tuh ngerti bagaimana ibah. Gak mudah jadi anakku, aku tahu. Tapi sekali kau jadi anakku, aku akan tunjukkan jalannya. Tuhan yang luas sekali. Bukan jalan sempit untuk masuk. Ketika kau masuk, kau lihat kerajaanku luas. Ayo masuk dalam Kristus. Masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen sekedar memeluk agama. Jangan jadi orang yang hanya pindah gereja. Percuma Anda mau pindah ke 1001 gereja lagi, percuma, tetap sama nanti ceritanya. Tapi di gereja ini, kita akan tegakkan. Di sini, that is where you stop. This is where we gonna challenge you, tantang Anda untuk masuk dalam Tuhan.